warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini saya berada di rumah salah satu pemirsa kita dan salah satu jemaah kita yang ada di Kudus, dan kebetulan berada di Desa Ceranggang, Kecamatan Dawi. Bayi ya Pak? Dawi, Kecamatan Dawi. Dan kebetulan pada malam hari ini kita akan melakukan pembersihan rumah untuk tuan rumahnya sendiri ini yang meminta sendiri. Jadi untuk di rumah ini ada beberapa kadang gangguan, mohon maaf, gangguan mungkin sesuatu hal yang gaib yang menyebabkan putrinya itu juga agak rewel, atau mungkin beberapa anggota keluarganya ini yang masih sering sakit seperti itu. Jadi mari kita kulik dulu sebelumnya yang ada di rumah ini, maksudnya penyebab hal gaib apa sih yang ada di rumah ini kok bisa menimbulkan hal-hal seperti itu. Kali ini di mediuman kali ini saya ditemani oleh Bapak Imron. Monggo Pak Imron. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sehat Pak Imron? Alhamdulillah. Hawane nek tem mriki asine ning njaba ya adem ya, Pak. Adem. Cuman kalau untuk di dalam rumahnya sendiri ini hangat. Jadi dari suhu dari luar itu nggak masuk ke dalam. Karena dari kondisi geografisnya ya masuk gunung ya Pak, bukit, masuk tinggi. Dataran tinggi. Kaki gunung seperti itu. Pak Imron udah siap Pak nggih? Alhamdulillah. Tidak ada yang bisa masuk selama saya pada penuh kepala rumah paling besar, paling kuat energinya, dan seluruh energi negatif yang ada di rumah ini yang mengaruhi, yang menyebabkan kamu atau tahu tentang asal usul segala rumah ini, atau segala efek dampak negatifnya yang ada di rumah ini. Ya Allah, tidak bisa ya Allah, semua yang terpanggil dengan saya. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Masuk dalam tubuhnya datarnya secara total. Masuk secara total, makin menguasai jasad ini, makin menguasai jasad ini ya Allah. Dengan izin guru saya Allah, kita suara yang bersambung dan Muhammad. Assalamualaikum. Ya, selamat malam. Kamu dari golongan apa ini? Ya, saya penguasa Kudus ini. Ya, kamu dari golongan apa? Siluman. Dari Siluman. Ya. Kamu penguasa rumah ini apa daerah sekitar sini? Daerah sekitar sini. Oh, jadi bukan cuma menguasai rumah ini aja ya? Kamu dulunya dari bangsa apa sebelum jadi siluman? Ya, jin saya. Oh, dulunya jin. Jadi mengamalkan suatu keilmuan gitu ya? Saya sebenarnya ini siluman buta. Oh, siluman buta. Maksudnya kok bisa jadi siluman? Gimana? Kamu dulu ngamalin apa? Sebuah keilmuan apa? Ya, keilmuan sekitar sini kebanyakan orang keilmuan gaib itu berkuasa kekebalan. Berandal sini dulu. Oh, jadi orang-orang daerah sini ya, dulu pendekar gitu. Ya. Jadi ilmu kesaktian, model-model kayak kebal gitu ya, buat bertarung. Ya. Oh. Badanmu kira-kira misal di dunia manusia, kamu itu setinggi apa sih? Melebihi rumah ini. Melebihi rumah ini? Ya. Mungkin 12 meteran ada?
Ya sekitar itu. Oh, tinggi juga. Ya, Terus kamu tahu nggak ini yang menyebabkan mohon maaf saya tanya terlebih dahulu ya, ya, yang menyebabkan orang-orang di rumah ini kadang sakit, terus ada anak kecil yang rewel. Tahu nggak penyebabnya apa? ya tahu leluhurnya saya yang bantu saya minta upah saatnya. Sering saya membantu lingkungan sini. Oh, jadi kamu sering mengganggunya bukan cuma rumah ini aja, Ya, jadi seluruh rumah yang ada di daerah sini. ya, saya bantu itu saya. Oh, Ya, yang kamu bantu tapi karena orang, bukan keluarga dari rumah ini sendiri. ya dari leluhurnya saya sudah berjanjian anak turunnya saya. Oh, jadi orang-orang yang zaman dulu. Ya, Terus apa sih yang kamu ambil? Kebanyakan yang kamu ambil apanya? cari pati, sukma itu. Oh, jadi kamu dulu pernah membantu dari leluhur daerah sini, Ya, terus kamu yang mengakibatkan kamu tuh mengambil upah ya, dari masyarakat sini. ya, Jadi bukan cuma rumah ini aja. ya, sekitar sini. Benar gak? Benar, Jangan bohong lo. tahu saya kayak bohong. Oh, Enggak sembarangan di sini itu. gak sembarangan gimana? Tahu gimana? Orang-orang di sini itu enggak sembarangan ngadapi orang-orang di sini itu. Saya enggak sembarangan. Ya bohong, enggak berani bohong saya. Yang benar. Belakang saya ini apa? Enggak berani saya. Wah, belakangnya apa pintu loh itu? Saya nggak tahu apa-apa Ya loh. kamu. Saraja, goib itu saya tahu semuanya itu. Apa yang datang? Apa tuh? Saya kan nggak bisa lihat. Iya, saya bilang di alam goib sudah tahu saya. Oh, ya udah nggak usah Apa yang datang itu tahu semuanya. nggak usah diceritain. Loh kamu loh tak panggil di tubuh mediator itu kok tiba-tiba kok jadi dingin. Suasana nih. Ya otomatis Dingin, itu kan? Iya, bilang lah, tadi dingin. saya siapa yang datang. Mak, saya tanya baik-baik. Kamu nggak Iya. usah marah-marah. Imam saya gini orang besar buta Oh, buta. Kamu udah muslim apa belum? belum. Oh belum. Mau nggak mau jadi muslim? Enaknya apa saja muslim? Loh enak. Enak itu bisa sholat, bisa ikut puasa, bisa ikut ngaji. Kalau ada orang-orang ngaji malah diikutin malah enak. Tahu nggak? Ya belum tahu saya belum muslim. Enaknya apa? Kasih tahu jelas. Saya juga nggak bisa ngasih tahu enak-enaknya gimana. Orang saya menjalani aja ya. Ya saya jalani aja. Wah, kehidupan ya aslinya ya kita cuma menikmati apa yang diberikan oleh Allah. Kita cuma Ntar bisa kayak bersyukur. saya ikut muslim. Makanya gimana? Ya makan itu kan banyak. Di sini ada loh, ada nasi, ada ayam loh. Ya, makanan kamu. Oh. Kalau saya kan sukma, saripati. Loh, kamu nggak suka makanan-makanan kayak bunga itu nggak suka? Biasanya kan dari bangsa-bangsa gaib itu kan mohon maaf ya. Ya, Kan kadang ada yang sesajen, ada Ya. orang-orang kejawen kan dikasih sajen, kasih bunga, Ya. kasih daun bunga melati kayak gitu. itu saya kan atasan. Oh, Bahan-bahan saya itu. berarti kamu nggak level lah, Nggak model-model level. sesajen gitu ya. Iya. Oh ya, siap Buto. Gini aja ya Allah, gini saja. Ditunjukkan semua kenikmatan ya Allah, kenikmatan ya Islam ya Allah, tarik kepada saya ya mengikuti kiai ya Allah, Muhammad diperlihatkan semua. Dilihatin dulu. Jangan cuma dilihatin tapi dirasakan juga. Ya, emang sejuk. Sejuk gak? Ya,
Mana kalau misal Sejuk, udah dilihat tadi kayak kan gitu, panas. mau nggak ikut Ini muslim? berubah. Mau ikut muslim nggak? Emang damai nih. Ikut muslim dulu ya. Ya, Ikutin saya ya. ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu Asyhadu alla Allah ilaha ilaha illallah illallah wa asyhadu wa asyhadu anna anna Muhammadan Muhammadan Rasulullah. Rasulullah. Tidak maksud kembali dari nasab tadi wasyadari ya Allah dengan izin saya semua dimasuk semua ya Allah membersih untuk menghadapi musim-musim yang jahat berkali-kali bertambah berkali-kali bertambah besar berkali-kali lipat bertambah kuat berkali-kali di semua bentuknya dikembalikan seperti jenis yang seperti biasa ya Allah. Sallallahu Muhammad ya Allah. Jadi jin lagi saya. Iya, dikembaliin nggak daripada masuk ke golongan siluman loh. Ya nggak apa-apa. Malah saya jadi rela. bentuk buruk rupa kamu. Ya saya rela. Nah, sekarang kan udah muslim. Ya, Tolong terima yang ada kasih, deh. yang ada dalam rumah ini tolong ditarikin semua, dibersihkan dulu terlebih dahulu sisi gaibnya yang masih buat mengganggu orang-orang di dalam rumah ini, yang masih membuat kadang mohon maaf sakit atau mungkin anak kecil rewel, semua ditarik semua, atau mungkin yang masih ada benda-benda pusaka yang ada dalam tanah atau mungkin bangunan ini semuanya ditarik semua ya. Ya, saya tahu itu. Ya. Tempat-tempatnya di mana. Nah, monggo. Saya lihat kekuatan dulu, saya ngetes. Monggo, silahkan. Lawan sini itu tidak sembarangan. Tarik semua nggih. Kalau nggak mau saya makan. Semua sini harus sejuk. Yang mengganggu-ganggu otomatis kalau nggak ikut saya meledak. Pasukan saya ke sini semua ikut jalur saya. Sekalian yang bagian atas ini yang masih bersembunyi dalam atap-atap itu. Ya, saya tarik semua. Udah, rasakan sendiri. Diislamkan semua itu yang udah kamu tarikin. Otomatis ini sudah. Udah diislamkan semua? Udah. Ini habis ini semua yang kamu tarik tolong dibawa keluar ya. Ya. Kalau misal mau berjaga ya dijaga di luar, ya. Jangan di dalam rumah. Ya, tahu. Saya berdirikan istana untuk berjuang. Ya, mau di mana? Mau di depan apa di samping? Depan sana, pintu gerbang. Oh ya, dengan sisi. Dibangun istana kayu. Diisi semua. Supaya akan memakan dibutuhkan
Sayyidina Muhammad. Allah. Coba dilihat dulu itu. Ya, terima kasih. Sangat megah sekali. Nah, tolong istilahnya dimanfaatkan sebaik mungkin ya. Di rumah Lengkap. untuk berjuang. Ya, Kalau misal ada orang-orang yang mohon maaf katakanlah niat jelek ke daerah sini, tolong dihalangi. ya otomatis itu tugas saya itu. Ya, Saya sudah tahu. jaga warga-warga ini ya. Kerja-kerja ya, itu tugas saya. Diberikan selamat berjuang. Semuanya manusia-manusia di sini rasakan sendiri energi-energi yang mengenakan atau tidak enak itu rasakan sendiri. Ada nggak kamu mau sampaikan salam buat tuan rumah di sini? Ya, ada sedikit. Ya, silakan disampaikan. Tuan, khusus tuan rumah, bersyukurlah kamu ikut jalur beliau. Itu tidak sembarangan, beristiqomah. Apapun terjadi, itu satu. Kamu sembah, itu Gusti Allah. Apapun manusia-manusia lihat kamu, jangan goyah. Ikut jalur beliau tidak sembarangan. Belajarlah yang baik. Ada lagi enggak? Apapun resikonya, mau ingin orang baik, manusia orang baik, pasti ada ujiannya. Kasih tahu kamu. Apapun itu. Ya, jadi orang baik itu pasti ada resikonya. Ya. Melakukan sesuatu hal kebenaran juga pasti untuk menjalankan istiqomahannya juga pasti berat juga ya. Terima kasih. Lingkungan sekitar pasti aneh, sangat aneh lihat tuh, kamu. Itu sudah biasa. Tapi sudah saya muslimkan, berterima kasih. Tapi nggak ada yang berani. Dah itu aja. Beristiqomah itu penting. Udah itu aja. Ada lagi nggak? Dah. Yaudah, ini pamit dulu ya nanti ya. Pamit dulu, keluar kembali ke istananya. Tolong rumah ini, terkhususnya rumah ini dijaga sama daerah-daerah sini ya. Saya banyak terima kasih Den. Saya pamit dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah. Pak Imran sehat? Alhamdulillah. Dan supaya dikembalikan ya. Nah, begitulah para pemirsa. Kemudian untuk di rumah ini mungkin untuk yang mengganggu secara spesifik, kalau dari rumah ini sendiri pun mungkin nggak ada ya. Tapi lebih ke daerah sini. Dari sisi gaibnya sendiri itu dulu pernah membantu leluhur dari desa ini. Jadi wajar kalau misal mereka ingin mengambil upah dari warga sekitar sini juga seperti itu. Jadi yang terganggu itu juga bukan dari rumah ini saja, tapi dari sekitar warga sini saja. Tapi memang seriusan ini rasanya hawanya langsung dingin Pak Gi. Alhamdulillah. Langsung dingin. Yang lain mungkin merasakan juga gitu. Jadi kayak apa yang dulu tadinya hawanya itu kan hangat. Jadi di dalam rumah ini tuh hangat, tiba-tiba kayak ada sesuatu hal yang masuk
ada suatu hawa dingin yang masuk seperti itu. Kita yang merasakan seperti itu. Jadi mungkin cukup itu saja kalau untuk dari sisi mediumnya. Selebihnya itu nanti kita disemprotkan air zam-zam. Jadi untuk pemagarannya kita semprotkan air zam-zam. Jadi nanti dikasih tahu tata caranya juga, gimana cara membersihkan rumah itu dari energi negatif yang ada di sekitar kita, yang bisa menyebabkan mohon maaf ya, kadang apa namanya, ketidakharmonisan rumah tangga, atau mungkin sakit-sakitan, atau mungkin kalau anaknya rewel terus seperti itu. Nah, itu juga mungkin ada faktor hal-hal gaib seperti itu. Kadang kita juga nggak tahu apa yang telah kita lakukan kepada orang lain, atau mungkin juga dari rumah kita sendiri, atau mungkin di daerah sekitar kita, seperti itu pemirsa. Silakan monggo untuk pembersihannya bisa dibantu sama Mas Lukman. Kasih tahu caranya. Apa? Oh iya. Mas Lukman juga butuh mic. Alhamdulillah, cara pemakaian air zam-zam seperti biasa, pakai 21 tetes, ditetesan ke tempat yang sudah ada airnya. 21 tetes, terus tinggal disemprot-semprotkan, otomatis tidak usah dibacakan doa-doa atau lainnya, tidak usah, tinggal pakai. Berhubung ini sudah dikasih tadi yang punya rumah, berarti ini tinggal nyemprotkan seluruh dinding-dinding ataupun lantai, bisa dicampurkan buat air pel. Dan juga banyak yang menggunakan buat dagangannya, tempatnya dibersihkan pakai ini, kemarin banyak itu. Terus buat perkebunan dan juga buat pengobatan, kemarin banyak anak kecil yang dapat gangguan matanya sakit, terus bangun tidur kayak kejang-kejang. Testimoninya belum saya share di grup Facebook, ada grup Facebooknya. Contohnya seperti ini kurang lebih. Semprotkan ke seluruh dinding-dinding secara merata. Amat nggih Pak, Mas. Monggo. Mas kameramen. Berhubung ini tadi habis seperti biasa rutinitas zikir bersama, ini disambung pembersihan. Semprotkan dinding semuanya seluruh merata sampai ke depan rumah. Amin Mas. Bantu senter Mas, HP. Sudah Mas, arah balik. Alhamdulillah, untuk tempat yang di dalam, di luar kamera. Sudah Mas. Sudah. Nah, tempat kamar sekali. Untuk kamar nanti di luar kamera. Assalamualaikum. Sudah semua masuk? Sudah. Nah, kalau tempat seperti ini bisa untuk banyak ruangan, banyak tempat. Jadi lebih efisien. Makanya cukup 21 tetes. Jadi buat banyak tempat. Terima kasih Mas Rizky. Sama-sama Mas Lukman. Mungkin cukup itu saja pemirsa. Jadi kita sudah mempraktekkan gimana caranya untuk pemakaian air zam-zam juga. Di air zam-zam itu enggak langsung dipakai semuanya, itu enggak. Jadi memang harus dicampur pakai air yang biasa seperti itu. Jadi kalau misal ditarik dari gaibnya sendiri, ya jenengan sudah tahu sendiri gimana memang apa namanya kenyataannya seperti itu.
Jadi kita tidak mengada-ngada, dan yang merasakan efek ya jadi ya tuan rumahnya sendiri juga. Nah, seperti itu. Dan untuk air zam-zam sendiri itu kan bukan cuma untuk pembersihan saja, jadi untuk lebih kayak apa namanya, buat dagangan atau mungkin buat pertanian, perkebunan, atau mungkin yang punya peternakan itu juga bisa. Dia ada beberapa testimoni lah, orang yang punya toko itu juga ada yang kadang beli air zam-zam di yang dulu awalnya tokonya sepi, tiba-tiba ya juga jadi ramai, itu juga alhamdulillah. Karena biasanya beberapa apa namanya, alasan-alasan tersebut itu juga ada eh, berhubungan dengan hal-hal gaib seperti itu. Entah itu efek dari dirinya sendiri, dari keluarganya, atau mungkin dari orang lain yang mendolimi itu juga bisa, atau mungkin juga daerah sekitarnya. Seperti itu pemirsa. Jadi cukup itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga apa yang ada ini bisa memberikan jalan hidayah bagi kita semua. Saya pamit undur diri, apabila ada salah kata saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.